Shalom, apa kabar? Semua baik tentunya. Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda dalam keadaan yang luar biasa diberkati Tuhan dan menantikan pesan yang akan saya sampaikan dalam 5 menit ke depan dalam acara Today's Message. Dimanapun Anda berada, permisah bersama saya, Leonardo Syamsuri. Saya akan berbicara tentang 3 hal penting. Berapa? 3 hal penting di dalam memimpin. Seorang yang memimpin tidak hanya datang karena dia lahir, tidak. Tetapi saudara karena dibentuk. Kita semua sudah tahu itu. Tetapi bagaimana kita penting sebagai seorang pemimpin harus tahu ada apa aja. Secara khusus saya lagi bicara konteks kepemimpinan adalah konteks di dalam kerohanian. Yang saya lagi bahas ini saudara. Nah di dalam Amsal pasal 6 ayat 23 di sana dikatakan bahwa karena perintah itu adalah pelita. Ajaran itu adalah cahaya. Teguran yang mendidik adalah jalan kehidupan. Nah, dari satu ayat ini, saya coba menjelaskan kepada Anda 3 hal penting ini. Kalau Anda mau menjadi seorang pemimpin, Anda perlu memiliki 3 hal penting ini. Yang pertama adalah perintah. Karena di situ dikatakan perintah itu seperti apa? Pelita. Di dalam kegelapan, kita butuh cahaya. Di masa itu, belum ada lampu, belum ada listrik. Yang ada adalah pelita. Itu yang membuat suasana yang gelap bisa menjadi terang. Nah, kalau seorang pemimpin jadi pelita, itu adalah melalui perintahnya. Kenapa? Karena perintah ini memberi arahan. Perintah ini memberi instruksi. Bahkan perintah-perintah itu ada membuat orang jadi ngerti kenapa dia harus lakukan ini. Ada perintah yang memberikan pengertian. Bahkan perintah-perintah itu juga berisi pengetahuan. Lakukan ini karena kamu harus begini, begini. Kenapa? Ada informasi. Tanpa disadari saudara, perintah ini bisa menjadi pelita bagi yang dipimpin. Karena orang itu harus belajar menghormati. Belajar untuk menundukkan diri kepada pemimpin. Ketika Anda diberi perintah oleh seorang pemimpin, adakah bawahan itu belajar untuk menundukkan diri? Nah ketika dia menundukkan diri, itu menjadi pelita. Itu jadi terang di dalam batinnya, terang di dalam pikirannya, terang dalam hatinya. Yang kedua, ajaran itu adalah cahaya. Bukan cuma pelitanya, tapi cahaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lewat mengajar. Seorang pemimpin harus bisa mengajar. Ketika dia mengajar, maka terjadi pencerahan. Apa yang dia belum bisa lihat, dia bisa melihat. Lewat apa yang diajarkan, dia bisa melihat jauh ke depan karena ada cahaya. Itu sebabnya dia bisa menjadi seorang yang punya visi. Dengan kita mengajar, maka pembelajaran itu ada. Yang tadinya nggak tahu, sekarang menjadi tahu. Makanya seorang pemimpin harus bisa memberi perintah, jangan pelin-pelan. Dia harus kasih pengarahan, dia harus bisa ajarkan apa yang perlu diajarkan. Sehingga orang yang dipimpin itu bukan cuma punya pelitanya, tapi punya cahayanya. Bisa katakan amin? Yes. Dan yang terakhir, teguran yang mendidik itu seperti jalan kehidupan. Tahukah saudara kenapa banyak orang sesat dalam hidup ini? Karena nggak ada yang menegur, nggak ada yang memberikan koreksi. Seorang pemimpin harus berani mengoreksi, harus memberikan teguran kalau itu salah. Karena lewat koreksi, lewat menegur, kesalahan dan kekeliruan tidak akan terulang. Nah, karenanya saudara, teguran yang mendidik itu adalah sama dengan jalan kehidupan. Yang setuju boleh katakan amin. Nah, ketika kita memberi teguran, ketika kita memberikan teguran yang mendidik, maka orang yang ditegur ini akan memperbaiki kinerjanya. Cara kerjanya dan kinerjanya akan diperbaiki. Sehingga dengan demikian orang ini menjadi maksimal, pekerjaan pun menjadi lebih baik. Dan lewat teguran yang mendidik, bukan cuma tegur, tapi mendidik, mengarahkan, mengajar. Maka apa yang terjadi? Risiko akan diminimalkan. Jadi, kalau Anda menjadi seorang pemimpin, Anda butuh 3 hal ini. 1, perintah. Perintah ini seperti sebuah pelita. Disinilah Anda memberikan perintah, arahan, instruksi. Anda memberikan kepada mereka penjelasan dan sebagainya. Lewat Anda punya perintah. Kemana, mesti jelas tentunya perintah yang jelas. Ajaran adalah cahaya, mengajar. Dan yang ketiga, teguran. Saya percaya 3 hal ini kalau Anda miliki, Anda menjadi pemimpin yang efektif. Sampai jumpa di acara selanjutnya. God bless you all. Amen.